Insya Allah Yayasan Rumah Makan Gratis ini akan mendirikan surau. Insya Allah. Tahu nggak sih surau itu apa? Surau itu masjid. Kita mau bangun masjid, namanya Masjid Rumah Makan Gratis. Jadi buat ayah bunda, bang kakak yang mau titip amal jariah, ini adalah kesempatan emas untuk beramal. Satu sak semen itu akan menjadi saksi, akan menjadi penerang di alam kubur kita nanti, akan menjadi penolong di akhirat nanti, akan menjadi wasilah kita dimasukkan ke surga nanti. Insya Allah akan menjadi kendaraan juga menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah tabarakallah. Saat ini saya bersama istri saya tercinta nih di Rumah Makan Gratis Cilangkap. Nah, ini saya mau cerita nih sama istri saya nih. Nah, jadi selama di Pontianak itu hari pertama itu masya Allah saya disambut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah tabarakallah nih. Saat ini saya bersama Ustadz Maliki. Ini kita mau berangkat ke Kalimantan. Yes. Kalimantan Barat ya. Tepatnya di Pontianak. Masya Allah tabarakallah. Doanya ayah bunda bang kakak ya, mudah-mudahan perjalanan kami selamat. Amin ya Allah. Ya, kita bisa kumpul lagi, bertemu lagi. Ya mudah-mudahan Allah kasih kita umur yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal. Ya mudah-mudahan juga kita bisa bantu orang lebih banyak lagi ya Ustaz ya. Yes. Setuju banget Mas Adit. Sama santrinya Ustaz Lukman langsung dijemput dari bandara, terus diajak sarapan. Katanya ini sarapan SOP-nya ini katanya. Kok SOP? Iya, jadi setiap orang yang datang ke Pontianak itu langsung disambut diajak sarapan. Sarapannya mau tahu apa? Apa tuh? Bubur ayam. Bubur ayam. Bubur ayam khas Pontianak. Jadi kuahnya banyak. Jadi dalam mangkok itu kuahnya banyak. Masya Allah. Tapi enak banget rasanya. Enak ya? Enak, seger. Kalau pengen cepat habis katanya pakai sedotan. Jadi makan nggak masalah pakai sendok, pakai sedotan. Sekali sedot langsung habis. Ada kayak minum. Masya Allah. Nah terus setelah dari situ habis sarapan langsung diajak lah ke masjid besar, namanya Masjid Mujahidin. Di Masjid Mujahidin itu kita sholat dulu. Sholat, setelah sholat itu langsung lah kita ke Masjid Kapal Munzalan. Nah, langsung lanjut lagi mendistribusikan beras, sembako untuk warga-warga kampung yang mana di situ banyak sekali guru-guru ngaji. Pendapatannya itu tidak menentu. Iya. Ada yang penghasilan sebulannya itu cuma 200.000, 300.000, ya Allah. Banyak sekali yang susah ya. Iya. Betul-betul kasihan sekali sayang. Nah, jadi akhirnya di situ saya diminta sambutan juga sama Ustaz Lukman kan, datang situ. Ternyata bagi-bagi sembako, bantuan, ada uang juga saya lihat kan untuk bantu guru-guru ngaji yang ada di pelosok-pelosok di perkampungan, diundang. Jadi dikumpulin semua, ratusan jumlahnya. Masya Allah. Ya itu juga motivasi juga, inspirasi juga, PR juga buat kita juga. Jadi kita nanti bisa juga bikin di sini ya Mbak Reja ya. Bisa juga bikin di sini. Jadi guru-guru ngaji yang ada di perkampungan-perkampungan ini kita undang semua ke rumah makan gratis. Iya. Kita undang ke rumah makan gratis. Nanti kita berikan bantuan ala kadar lah buat mereka gitu. Support biar mereka tuh makin semangat. Nah, setelah dari situ Abi diajak ke ini, ke daerah pelosok. Di situ tuh ada Sungai Kapuas, sebelah sananya lagi sungai apa namanya tuh. Nah, yang kamu ada foto naik ada fotonya. getek ya? Iya, ada fotonya. Nanti di postingnya di fotonya ya. Nah, itu naik perahu. Ya? Iya, naik perahu kecil. Itu ngebagiinnya tuh di pinggir-pinggir sungai. Allahu Akbar. Sungainya dalam, kapalnya goyang-goyang. Deg-degan, naik perahu itu deg-degan. Masya Allah, penuh perjuangan itu. Masya Allah. Jadi bawa-bawa beras tuh ya? Iya. Nah, jadi yang tinggal di pinggir-pinggir sungai itu ya Allah sedih lihat kondisinya itu kan. Nah ke situ. Dan juga setiap subuh juga kita ada ikut pengajian SMK. SMK apa tuh saya? SMK itu subuh menggapai keberkahan. Subuh menggapai keberkahan. Ya, subuh menggapai keberkahan. Meraih keberkahan. Meraih pahala subuh ya. Insya Allah. Jadi ikut kajiannya Ustaz Lukman setiap subuh. Itu isinya daging semua tuh.
Motivasi semua, inspirasi banget, Masya Allah. Nah, dan besoknya Alhamdulillah dikontak sama Bang Epan. Bang Epan hobi makan. Nah, diajaklah sama Bang Epan kan. Bikin konten juga, kita bagi-bagi juga sama Bang Epan. Daerah sungai juga. Jadi di Sungai Kapuas itu kan, dia tuh unik. Dia tuh kayak simpang 3. Kiranya simpang 3 tuh cuma di lampu merah aja. Ternyata sungai juga ada simpang 3 juga. Jadi 3 bercabang gitu. Jadi 3 gitu. Ada yang ke sana, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Simpang 3. Nah, di situ tuh kan banyak kuli-kuli panggul. Kuli panggul ngangkatin gandum, beras, gitu, barang-barang masukin ke kapal. Saya tanya kan, Abi tanya, Pak, sehari pendapatan berapa nih jadi kuli panggul seperti ini? Oh, udah tentu Pak, kadang 20.000, kadang 30.000, Ya Allah. kadang 50.000 katanya. Paling besar, paling tinggi berapa lah? 70.000. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya mereka. Itu ndak enteng, itu berat. Iya. Ngangkat itu, Bareja, berat sekali itu yang diangkat itu. Iya. Cuma dapat 70.000, tapi mereka bersyukur. Mereka selalu bersyukur. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Nah, setelah itu kan kita ke hotel nih, disewain hotel. Alhamdulillah ada istrinya Ketua Kadin Kalimantan Barat, Kadin. Namanya Ibu Wina. Nah, Bu Wina nih baik sekali nih. Masya Allah, dia bangun rumah makan gratis cabang Pontianak. Masya Allah. Dia bangun rumah makan gratis cabang Pontianak, dan saya dihadiahkan kamar hotel. Tidurlah di hotel. Hotel ini ya Mercure ya. Mercure ya, Hotel Mercure. Gratis. Dapat sarapan lagi, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, di hotel itu kan Abi kan keluar nih. Keluar ngelihat ada bapak-bapak pemulung. Duduklah dia nih di pinggir jalan itu. Sambil naruh karung kan. Iya. Abi deketin, Abi ajak ngobrol. Orangnya baik banget. Dia ajak ngobrol, baik ya kan. Nah, terus ramah gitu. Pas begitu Abi mau ke hotel, mau sholat asar waktu itu, Abi tanya, Pak, punya nomor HP Pak? Nggak punya katanya. Oh, Bapak nggak punya HP? Nggak punya. Udah berapa lama Pak nggak punya HP? Sudah 4 tahun katanya, nggak pegang HP. Ya Allah. Karena Bapak nggak suka main HP atau bagaimana? Nggak punya duit Pak, mau beli HP katanya. Dulu punya HP dijual katanya. Oh, Masya Allah. Ya udah, Bapak tunggu sini sebentar Pak ya. Saya mau ngambil hadiah buat Bapak, saya bilang. Saya di kamar sini, di depan ini ada hotel ini, saya bilang. Nah, akhirnya Abi minta tolong security, minta tolong dianterin ke konter HP. Mau cari-cari HP, mau beli HP. Begitu sudah nyampe di konter HP, beli HP. Dapatlah HP bagus, HP ada kamera, ada bisa Android. Nah, terus kembali lagi ke situ. Bapaknya udah nggak ada lagi. Kok bisa? Hilang, nggak tahu kemana. Lah, bapaknya kemana ini? Minta tolong security, masuk-masuk ke gang-gang, cari-cari bapak itu nggak ketemu. Ternyata nggak ketemu. Ya udah, akhirnya kembalilah ke hotel. Udah selesai sholat asar tuh, selesai sholat asar, terus langsung ketemu sama Ustadz Maliki, cerita ke Ustadz Maliki. Iya. Sampai sekarang nggak ketemu bapak itu, sampai pulang. Nah, pas besoknya mau pulang, di kantong Abi masih ada titipan amanah. Ada uang 15 juta titipan para netizen. Jadi netizen ini nitip tadi buat beramal di sana, Masya Allah. Nah, ada duit 15 juta. Ngomong ke Ustadz Maliki, Ustadz, ini ada uang. Sedangkan kita besok pulang ke Jakarta. Gimana nih Ustadz? Tolong bantu. Gimana caranya biar uang ini segera habis, amanah segera tersalurkan. Nah, biar bisa juga jadi amal jariah. Iya. Iyalah kita ke pasar lah. Ke pasar, di situ ada jualan baju-baju batik khas Kalimantan Barat. Begitu Abi jalan, Ya Allah. kepala Abi tidak tahu kenapa mau melihat ke kanan, ngelihatlah bapak-bapak setruk, Ya Allah. tangannya begini, jalannya tuh gini-gini. Ya Allah. Nah, setruk. Akhirnya Abi deketin, Abi samperin, Abi tanya, Pak, Bapak jualan apa Pak di pasar nih? Jualan Al-Quran katanya. Masya Allah. Mama kok sama Maliki, Ustaz, kita belikan Al-Quran aja Ustaz. Gimana Ustaz? Biar jadi amal jariah nih uang nih. Terus bagi-bagikannya kemana? Ya deket-deket aja lah. Tuh, polisi tuh. Kita bagi-bagikan ke kantor polisi. Ya udah, akhirnya sama Ustaz Maliki langsung borong Al-Quran, langsung kita beli semua Al-Quran. Ke Bapak itu beli Al-Quran yang bagus-bagus. Setelah beli Al-Quran, habis. Duit 15 juta itu habis. Beli semobil. Penuh mobil, Al-Quran semua. Nah, akhirnya dah, langsunglah ke kantor polisi. Nelpon Ustaz Lukman, Ustaz, bantuin Ustaz. Ini Adit ada beli Al-Quran, mau disalurkan, minta bantuin Ustaz ya. Nah, sama Bang Epan kan, sama Ibu Wina, yang istrinya Pak Kadin, Pak John namanya. Istrinya Pak John, Ketua Kadin Kalimantan Barat. Akhirnya
Sudah beli Al-Quran, bagi-bagi di kantor polisi. Masya Allah. Begitu bagi-bagi di kantor polisi, Masya Allah, tabarakallah, banyak hikmahnya. Jadi ada bapak-bapak polisi, bebintang, pangkatnya tinggi. Tiba-tiba dia ini ngeliatin terus. Tidak lama kemudian nyuruh Abi naik ke atas mimbar, bicara di atas mimbar. Masya Allah. Terus Abi ngomong kan, ini ada guru saya Ustadz Luqmanul Hakim Ashabul Yamin. Beliau ini adalah pendiri pondok pesantren dan juga Masjid Kapal Munzalan di Pontianak. Ini guru saya bilang, kalau saya buka rumah makan gratis di Jakarta gitu. Cerita-cerita gitu. Bapak itu nangis. Abi ngeliat tuh, nangis dia nangis gitu. Nah, setelah ngomong mau bagi-bagi Quran, bapak itu langsung nyuruh saya duduk di sampingnya tuh. Dia ngomong, ngebisikin saya, Pak, saya ini berdoa sama Allah. Setiap hari saya berdoa sama Allah. Ya Allah, pertemukanlah saya ya Allah sama Mas Adi tuh rumah makan gratis dan juga Ustadz Luqmanul Hakim ini. Jadi dia tuh ngefans sekali sama Ustadz Luqman. Ngefans sekali. Doanya itu cuma minta dipertemukan sama Ustadz Luqman. Tiba-tiba Abi langsung tergerak kemarin itu beli Al-Quran, langsung mau bagi-bagikan ke Polda Kalimantan Barat di Pontianak. Ketemu sama Pak polisi ini, ya Allah, nangis bapak itu, nangis. Ada videonya, nanti saya kirim. Dilihat ini di sini ya, di YouTube ini. Beliau itu yang selalu memuliakan anak yatim. Masya Allah. Saya tahu persis dan saya betul-betul berdoa pengen ketemu beliau. Allah. Saya nggak tahu. Allah. Ini terima kasih. Nangis bapak itu, didoain sama Ustadz Luqman. Masuk ke ruangannya dia nangis. Ustadz Luqman berdoa, dia nangis. Abi lihat nangis dia, kecucuran air mata. Masya Allah, gitu. Hikmahnya banyak sekali, Masya Allah. Ternyata yang mengantarkan kaki saja, menggerakkan kaki saya, sampai saya menuju ke Polda Kalimantan Barat itu, ternyata doanya bapak itu. Masya Allah. Ini ada cerita unik. Dapat ilmu dari Kiai Luqman. Kata Kiai gini, jadi ada seorang anak muda belum menikah, berdoalah dia nih. Jadi dia sholat duha, dia berdoa, ya Allah pertemukanlah saya jodoh ya Allah, hamba minta jodoh ya Allah, hamba kepengin sekali menikah ya Allah. Anak muda ini berdoa gitu di waktu duha. Begitu dia keluar dari masjid, dikejar anjing sampai tergigit. Jadi kaki sama pantatnya digigit anjing. Kejar anjing, digigit anjing, dibawa ke rumah sakit. Ya. Begitu dibawa ke rumah sakit, dirawatlah oleh seorang bidan sama perawat. Ada dokternya juga. Nah, ada salah satu perawat tadi ngajak ngobrol. Bang, cak mana nih bang? Kok bisa digigit anjing? Ceritanya gini mbak, saya itu berdoa. Saya masuk masjid, saya sholat, saya berdoa, minta dipertemukan jodoh sama Allah. Nah, begitu saya minta dipertemukan jodoh, keluar dari masjid saya malah digigit anjing. Gitu. Qadarullah ya. Iya, pantat sama kaki saya digigit anjing. Akhirnya ya, karena saya digigit anjing, ditolonglah sama masyarakat, sama warga, dibawa ke rumah sakit ini. Loh kok doanya sama ya kayak saya? Doanya mbak apa? Doa saya minta dipertemukan jodoh, biar saya tuh bisa merawat dia, katanya gitu. Oh, Masya Allah. Akhirnya kenal, menikah. Oh, Masya Allah. Itulah jodohnya. Allah. Iya. Tapi tantangannya, dia dapat jodoh itu digigit anjing dulu. Masya Allah. Nah ini doanya bapak polisi ini, pengen sekali ketemu sama Ustadz Luqman. Ya itu. Apa? Perantara Abi. Iya. Abi beli Al-Quran, Abi bagi-bagikan di Polda. Akhirnya Abi ajak Ustadz Luqman bagi-bagi Al-Quran di Polda. Ketemulah sama bapak ini. Nah, jadi segala sesuatu itu ada hikmahnya. Iya. Baik kita sedang diuji, sedang dapat musibah, sedang sakit hati, segala sesuatu ada hikmahnya. Jadi kita ambil hikmahnya. Balas keburukan dengan kebaikan. Nah, Masya Allah ya, kita ambil hikmahnya. Segala sesuatu ada hikmahnya. Dulu Abi juga pernah mau ke rumah sakit. Kan ayah sakit. Iya. Dibawa ke rumah sakit duafa, dompet duafa di Parung Bogor. Iya. Nah, begitu dibawa ke rumah sakit, rumah sehat duafa namanya. Rumah sehat dompet duafa. Dibawalah ke sana. Tiba-tiba begitu Abi mau ke rumah sakit, motor Abi mogok. Sayang. Motor mogok. Mogoknya di Masjid Darussalam. Nah, setelah mogok di Masjid Darussalam, tiba-tiba Abi engkol-engkol dak nyala-nyala ini. Akhirnya Abi kecapean. Ambil wudhu,
minum air keran. Waktu itu nggak punya duit, minum air keran. Nah, wudhu terus sholat, berdoa sama Allah. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Jangan kau bikin motor ini mogok ya Allah. Hamba pingin ke rumah sakit. Nah, kembali lagi ke motor. Setelah sholat, doa, kembali lagi ke motor. Tetap aja motornya mogok. Kasih ya. Tetap aja motornya mogok. Nah, akhirnya duduklah di bawah tangga, kecapean. Diengkol-engkol nggak mau nyala motornya. Begitu lagi duduk di bawah tangga, tiba-tiba ada bapak-bapak, palanya botak, badannya besar, namanya Pak Kamil. Pak Kamil datang nyamperin. Dit, iya Pak. Kenapa kok wajahnya nyampe kayak kecapean gitu? Kenapa? Iya Pak, berkeringat gitu katanya. Motor saya mogok, saya bilang. Mau ke rumah sakit, motor mogok. Siapa yang sakit? Bapak sakit. Yuk ikut saya ke rumah yuk. Pakai motor saya aja katanya. Dipinjemin lah motor sama Pak Kamil. Nah setelah dipinjemin motor, akhirnya dikasih SNK, dikasih helm, dikasih minuman warna orange. Nah, pulpen orange. Akhirnya saya minum dulu. Saya minum dulu minuman yang dikasih bapak itu. Saya minum. Bismillah. Minum sayang. Setelah saya minum, dititipin amplop. Kata Pak Kamil, Mas Adit, kan bapaknya sakit. Nah, ini saya titip buat bapaknya Mas Adit. Masya Allah. Nah, akhirnya saya terima, saya jalan. Begitu saya jalan, di tengah-tengah perjalanan, perut saya ini bunyi. Krok. Lapar. Belum makan. Akhirnya, saya mampir dulu ke warteg. Saya makan. Pas makan, saya tuh lupa, duit saya cuma 12.000. Pas bayar 14.000, akhirnya terpaksa lah buka amplopnya bapak itu. Begitu saya buka amplopnya, saya lihat, Masya Allah, ratusan ribu semua, merah semua duitnya. Saya ambil 1 lembar, saya bayar. Setelah bayar ada kembalian, saya masukin ke dalam amplop lagi. Saya masukin. Saya lanjut perjalanan. Begitu lanjut perjalanan, di tengah-tengah perjalanan ada polisi. Nyetopin, prit, 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 prit. Nyetopin. Nah, saya stop. Ditanya, SIM, SNK. Tanya. Akhirnya, begitu tanya SIM, SNK ada semua komplit. Motornya komplit, bagus motornya, ada kaca spion, motornya bagus. Disuruh jalan sampai ke rumah sakit. Begitu pas sampai ke rumah sakit, kulihat bapak ayahku dalam kondisi lagi sudah sadar, lagi duduk sudah sadar. Alhamdulillah. Nah, ceritalah ke ayah. Ya tadi di jalan gini di masjid motor mogok gitu. Cerita ke ayah. Langsung ayah netesin air mata. Kata ayah gini, Allah memberi kamu rezeki di saat kamu sedang diuji. Allah menyelamatkan kamu di saat kamu sedang diuji. Allah memudahkan semua urusanmu di saat kamu sedang diuji. Bingung Abi? Maksudnya ya? Iya. Di saat motor kamu mogok, kamu sabar. Kamu malah sholat, berdoa sama Allah, minta kemudahan sama Allah, minta dimudahkan. Hikmahnya apa? Itu motor mogok, akhirnya ketemu sama bapak-bapak. Dipinjemin motor, dikasih minuman dingin, dikasih helm, dikasih pinjam helm, SNK, terus dikasih amplop. Masya Allah. Terus kamu dapat makan di jalan. Kalau itu motor nggak mogok, langsung aja jalan. Nggak dapat makan, nggak dapat minum, nggak dapat amplop. Sisip dikit motor kena tilang. Karena motor yang saya punya tuh motor nggak ada kaca spion, nah, nggak ada STNK. Karena dipinjemin Pak Kamil, akhirnya motornya ada STNK-nya. Nah, jadi banyak sekali hikmahnya. Iya. Banyak sekali dapat rezeki di saat sedang diuji. Makanya kalau kita sedang diuji sama Allah, sabar Sabar. dan tetap banyak bersyukur. Sabar, syukur, ikhlas. Apa yang kita dapat kalau kita tuh sabar, syukur, ikhlas? Sesungguhnya Allah selalu bersama orang yang sabar. Innama ma'as-sabirin. Nah, sesungguhnya Allah selalu bersama orang yang sabar. Kalau kita bersama Allah, insya Allah hidup kita akan tenang. Iya. Dan syukur. Orang yang banyak bersyukur, orang yang bersyukur akan Allah tambahkan nikmat itu. Jadi orang yang bersyukur itu akan mendapatkan kebahagiaan. Dan ikhlas. Orang yang ikhlas akan diberikan keberkahan. Sabar, syukur, ikhlas. Kalau kita sabar, bersyukur, dan ikhlas, kita akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan. Ingat nggak dulu, waktu kita baru nikah, ada duit 2.000 rupiah. 2.000 rupiah bingung, beli apalah di 2.000 rupiah nih. Nah, akhirnya beli telur. Beli telur, dimasak yang agak besar dikit, kasih air. Waktu itu ingat nggak? Telur campur air, kita goreng. Jadi agak banyak dikit, kasih gendum, iya kan? Begitu telur itu udah mateng, adik ipar datang.
Nah, ada ipar datang, ibu mertua datang. Duit 2.000 bisa makan satu keluarga. Saya makan, istri makan, ada ipar makan, ibu mertua makan. Cuman ada duit 2.000 rupiah. Nah, akhirnya kita sabar aja, sabar. Nggak ngeluh sama manusia, nggak ngeluh. Sabar, berdoa sama Allah, banyak doa sama Allah. Pas malamnya nggak punya duit sama sekali, tahan lapar. Pas besok paginya dapat rezeki kan. Alhamdulillah. Itulah hidup namanya. Harus banyak-banyak sabar. Nah, terus kembali lagi kayak cerita yang di Pontianak itu. Ya. Kan Abi kehabisan duit. Terus gimana? Uang Abi beliin Al-Quran semua. Iya. Abi kehabisan duit. Istri nelpon, kan kamu nelpon. Iya. Nah, nelpon, Bi, jangan lupa ya, lupa apa sayang, oleh-oleh. Oh iya, insya Allah, doa dulu sama Allah ya, minta sama Allah. Padahal itu Abi posisi nggak punya duit sama sekali di Pontianak. Nah itu, akhirnya berdoa sama Allah, ya Allah, istri hamba minta oleh-oleh. Jangan bebankan hamba dengan urusan yang hamba tidak mampu ya Allah. Itu doa Abi. Berilah hamba rezeki yang tak disangka-sangka ya Allah. Begitu selesai berdoa di waktu asar, Abi berdoa, selesai berdoa, tiba-tiba Bang Epan nge-WA. Bang Epan hobi makan. Nih, WA-nya ada nih. Bang Adit katanya. Iya Bang Epan. Istri saya beli oleh-oleh buat Bang Adit. Masya Allah. Buat istrinya juga, buat Ustadz Maliki juga. Allahu Akbar sebilang. Bang Epan. Bang Epan nge-WA. Langsung dikasih oleh-oleh banyak betul. Oleh-olehnya itu 1 dus, 2 dus. Ini buat istri, ini buat Bang Adit, ini buat ini Ustadz Maliki. Nah, terus tidak lama kemudian lagi Ibu Wina juga ngasih juga oleh-oleh. Ustadz Lukman juga ngasih oleh-oleh. Kiai Lukman, Masya Allah, dikasih baju gratis, dikasih kok. Nah, yang lebih dahsyat lagi, ketemu sama tukang kacamata, nyumbang kacamata, ngasih kacamata. Ketemu sama tukang pisang, ngasih pisang. Ketemu tukang pisang, ngasih pisang. Ketemu tukang kacamata, ngasih kacamata. Allahu Akbar saya bilang. Masya Allah. Hari ini ketemu sama tukang jualan makanan, ngasih makanan. Ya Allah, mudah-mudahan besok-besok kita ketemu sama tukang jualan mobil, ngasih mobil ya. Tukang jualan rumah, ngasih rumah. Tukang jualan apartemen, ngasih apartemen. Amin ya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Buat siapa sih dia ngasih? Buat Allah dan Rasulnya. Buat anak-anak yatim yang Allah titipkan. Buat anak-anak yatim yang selalu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang cinta dan peduli terhadap anak yatim, mengurusi anak yatim, ngasih makan anak yatim, jaraknya sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Iya. Jaraknya sedekat ini. Barang siapa yang menginfakkan hartanya fi sabilillah ke jalan Allah, maka akan Allah ganti lebih banyak lagi. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sabasana fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah bagaikan satu butir yang Allah tumbuhkan menjadi 7 tangkai. Dari tiap-tiap 7 tangkai ini Allah tumbuhkan 100 butir bagi setiap yang Allah kehendaki. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Masya Allah. Jadi kalau kita sedekah cuma 1, Allah ganti 700 kali lipat. Kenapa? Satu diganti Allah tumbuh menjadi 7. 7 dari tiap-tiap 7 nih tumbuh 100 butir. Insya Allah Yayasan Rumah Makan Gratis ini akan mendirikan surau. Insya Allah. Tahu nggak surau itu apa? Surau itu masjid. Kita mau bangun masjid, namanya Masjid Rumah Makan Gratis. Jadi buat ayah bunda, bang kakak yang mau titip amal jariah, ini adalah kesempatan emas untuk beramal. 1 sak semen itu akan menjadi saksi, akan menjadi penerang di alam kubur kita nanti, akan menjadi penolong di akhirat nanti, akan menjadi wasilah kita dimasukkan ke surga nanti. Insya Allah akan menjadi kendaraan juga menuju surga. Insya Allah. Walaupun cuma 1 sak semen, sebutir pasir, ya, satu karung pasir, 1 biji batu yang mau dititipin silakan. Datang ke Rumah Makan Gratis. Pak Ustadz, saya tidak punya duit, tapi saya pengen beramal. Di mana pembangunan masjidnya? Nah, ini kita lagi cari lahan. Dan juga ayah bunda bang kakak yang mau kasih lahan wakaf di daerah Jabodetabek silakan ya. Kita lagi cari lahan di wilayah Jabodetabek. Kalau di luar Jabodetabek mungkin kejauhan ya. Mohon maaf sekali. Amanah itu berat. Saya tuh tidak sembarang-sembarang nerima amanah. Gitu, karena amanah itu berat. Akan dipintai pertanggungjawaban. Kayak saya nih. Saya nih bakal ditanya. Yang nanya tuh bukan manusia, tapi malaikat.
Dit, peci yang kamu pakai ini dapatnya dari mana? Saya jelasin. Peci yang saya pakai, waktu itu ada ibu-ibu sakit kanker, sudah stadium 4. Suaminya datang ke rumah makan gratis, minta didoain. Dia ngasih peci. Saya hargai pemberian peci ini, saya pakai terus. Saya bagi-bagi, saya pakai peci ini. Saya kemana-mana, saya pakai peci ini. Saya sholat, saya pakai peci ini. Biar apa? Biar dia dapat amal jariah. Biar istrinya itu disembuhkan oleh Allah. Allah angkat penyakitnya. Jam tangan ini nanti ditanya oleh malaikat. Jam tangan ini dapat dari mana? Dikasih orang. Kasiu, dikasih orang. Baju ini dapatnya dari mana? Dikasih orang juga. Waktu saya umroh, saya dikasih duit oleh bapak-bapak. Namanya Bapak Salahuddin, Muhammad Salahuddin, orang Makassar. Nah, ngasih saya duit, saya belikan baju ini. Saya beli baju ini di Mekah waktu saya umroh. Nah, HP ini di mana? Saya beli. Ini HP. Saya ngumpulin duit, benar-benar saya beli. Saksinya istri saya. Dia tanya semua. Jadi kita tuh akan dimintai pertanggungjawaban. Harta kita, semua harta kita tuh bakal dihisap sama Allah. Baju anak, kamu dapat dari mana? Saya beli. Belinya di mana? Di toko baju. Duitnya dari mana? Dari hasil jualan. Terus, apalagi? Semua ditanya. Semua akan ditanya oleh Allah. Kamu tinggalnya di mana? Saya tidak punya rumah, malaikat. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di rumah tapis Quran. Kenapa kamu tinggal di rumah tapis Quran? Karena waktu itu saya tidak punya uang buat bayar kontrakan. Pemilik rumah tapis Quran yang ngasih rumah tapis Quran ini ngomong, Mas Adit tinggal di rumah tapis Quran aja biar bisa bantu-bantu, bisa bantu ngajar anak-anak santri, anak yatim. Nah, alhamdulillah saya dapat tempat di rumah tapis Quran. Nggak sewa, nggak beli, nggak ngontrak, gratis. Gitu. Semuanya akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban, akan dihisap harta kita yang kita miliki. Ada yang baik jadi amal jariah, ada yang buruk jadi malapetaka. Jadi ya mudah-mudahan ya, harta yang kita miliki akan menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka. Akan menjadi penolong di akhirat nanti, akan menjadi pencahaya di alam kubur kita nanti, akan menemani kita insya Allah. Dan hadiah juga untuk orang-orang yang sering melakukan kebaikan, istiqomah dalam kebaikan. Nah, dia istiqomah, ya Allah, dia beramal soleh. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menghadiahkan surga. Dalam suratul Buruj ayat yang ke-11. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sungguh kata Allah, orang-orang yang melakukan kebaikan, yang dia beramal soleh, istiqomah, Allah akan hadiahkan surga. Yang mana surga itu ada sungai-sungai yang mengalir. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surga. Dan keutamaan bagi orang-orang yang memberi makan. Barang siapa yang memberi makan kepada seorang muslim sampai seorang muslim itu kenyang, maka akan Allah masukkan seorang muslim itu ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia mau. Masya Allah. Hadis riwayat Tabrani. Mudah-mudahan ayah bunda bang kakak yang mensupport program rumah makan gratis ini ya, Masya Allah. Baik 10.000 rupiah, 5.000 rupiah, itu berharga, sangat berharga sekali. Walaupun cuma 5.000, bisa nggak? Transfer 5.000, bisa. Pakai apa? Pakai aplikasi. Nama aplikasinya OVO. Ada lagi GoPay. Ada lagi Dana. Ada. Kemana? Ke nomor HP yang ada di bawah ini. 0812 91266. Bisa nggak nyumbang 1 kilo beras? Bisa. Kemana? Ke rumah makan gratis. Ada alamatnya? Ada. Ini alamatnya di bawah ini. Silakan. Mau nyumbang 1 ekor ayam? Boleh. Mau nyumbang 1 kilo beras? Boleh. Kesempatan bagi siapa saja yang mau beramal. Silakan. Ini adalah wadah untuk orang-orang baik, untuk para dermawan, untuk melakukan kebaikan, untuk mustahik. Ya, fakir miskin, kaum duafa, mustahik. Silakan, datanglah ke sini, ambil nikmat, ambil rezeki. Yang mana rezeki itu dari Allah datangnya. Barakallahu fikum. Salam dari saya Aditya Prayoga, dan di samping saya istri saya, namanya Asti Umu Daud. Asti Umu Daud. Asti Luhur Fitriani Umu Daud, bener Umu Daud. Masya Allah. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.